Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cecep Hidayat. Saya dari kelas Prodi Manajemen kelas MA20 A3. Saya akan menjelaskan grafik dari soal UAS berikut. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan kuartal 1 2019 yang tumbuh hingga 5,7%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki produk domestik bruto atas dasar harga konstan sebesar 2.625,2 triliun dan atas dasar harga berlaku sebesar 3.783,9 triliun. PDB menurut lapangan usaha dan komponen paling tinggi pertumbuhannya secara tahunan ialah jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,39%, serta informasi dan komunikasi 9,81%. Sedangkan berdasarkan struktur menurut lapangan usaha kasih didominasi oleh sektor industri dengan sumbangannya pada PDB sebesar 19,98%, diikuti sektor perdagangan 13,20% dan pertanian 12,84%. Industri pengolahan misalnya pada triwulan 1 2020 tumbuh 2,6%, lebih lambat dari 2019 di periode yang sama besar 3,85%. Perlambatan itu sebetulnya terindikasi dari beberapa indikator seperti impor dan konstruksi dan ekspor yang tumbuh melambat. Bila dilihat secara utuh, lanjut Suharyanto, sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha yakni informasi komunikasi 0,53%, jasa keuangan dan asuransi dan industri pengolahan yang tumbuh sama besar 0,44%. Sedangkan dari komponen pengeluaran terhadap PDB semuanya mengalami kontraksi bila dibanding triwulan 4 2019. Konsumsi rumah tangga minus 1,97%, konsumsi lembaga non-profil rumah tangga minus 2,10%, konsumsi pemerintah minus 44,2%, pembentukan modal tetap bruto minus 7,89%, ekspor minus 6,37% dan impor minus 11,87%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 44%. Bisa dipahami karena biasanya konsumsi pemerintah itu pemuncaknya ada di triwulan 4 dan triwulan 1, belum terlalu bergulir. Konsumsi rumah tangga juga kontraksi, demikian juga dengan komponen lainnya. Pada grafik yang kedua, selama periode Januari sampai Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai $64,46 miliar atau turun 5,9% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54%. Sedangkan ekspor non-migas mencapai $60,97 miliar atau menurun 3,50%. Ekspor non-migas ini menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai Mei 2020. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengungkapkan penurunan ekspor ini terjadi hampir seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk pertanian migas turun cukup dalam hingga 34,93%. Industri pengolahan turun 0,8%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,2%. Penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga 34,93%. Industri pengolahan turun 0,8%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,2%. Meski menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif,
Sayangnya, kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih kecil, yakni sebesar 2,22%. Menurut Suharyanto, kontribusi terbesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%, sedangkan tambang 13,11% dan migas 5,42%. Jika dilihat per negara, pangsa ekspor non-migas periode Januari sampai Mei tidak banyak berubah, di mana ekspor utama Indonesia masih tertuju ke Tiongkok dengan pangsa ekspor sebesar 17,4%, disusul Amerika Serikat 11,24% dan Jepang 8,69%. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.